وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah ingkang sepindah monggo kita sareng-sareng ngaturaken rasa syukur kita ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, utaminipun nikmat iman, nikmat Islam, sehingga ing wekdal punika kula panjenengan saged nglampahi salah setunggalipun kewajiban kita inggih punika salat maghrib kanthi berjamaah lan insyaallah dilajengaken tadabbur Quran, talabul ilmi, waos Al-Quran, dan juga membaca arti dan membahasnya. Salawat salam mugi tansah tunjuk datang junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah datang para keluarganipun, sahabat-sahabatipun, ugi para penderek-penderekipun ingkang setya nglampahi sunah-sunahipun kanthi benjang yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahman rahimakumullah, kula izin nggih untuk mengisi pada kesempatan kali ini. Kalau hari Kamis kemarin Ustadz Ansori izin Pak Ali izin ke takmir dan juga ke jamaah, saya sampaikan sekarang. Kalau sekarang itu jatah beliau untuk mengisi kajian pada kesempatan kali ini ya. Tapi qadarullah ada halangan bentrok dengan jadwal lain sehingga meminta tolong untuk saya tadinya minta tolong ke Pak Muhajiri, tapi Pak Muhajiri bisa senom ngoten. Nah, nggih pun bismillah ngoten nggih. Anjing, ini pertama ngaos di Masjid Ar-Rahmah. Nah, pengaosan malam Senin. Kalau ngaos pengajian Al-Qur'an itu memang beda dengan mengajar di kelas. Jadi agak deg-degan juga ini walaupun sudah sering ngomong di depan murid-murid, dan mohon maaf kalau izin duduk di atas Pak Ali, Pak Mustafa. Betul napa-napa nggih. Apa saya ini aja yang pakai kursi yang seolah-olah kok napa di atas ngoten jadi kayak kurang sopan. Ngapun sak derengipun Pak Tono nggih, Pak Jarno dan seluruh jamaah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nggih. Di pertemuan sebelumnya
pekan sebelumnya Ustadz Asif sudah menjelaskan kepada kita mensyarah bacaan Al-Quran surah Shad ya sampai akhir. Sehingga di kesempatan kali ini kita masuk ke surat baru yaitu surah Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, juz 23. Sampun kepanggih nggih Bapak Ibu. Sampun pun dibatesi nggih biasa nggih pun ditengeri. Monggo sareng-sareng kita wiwiti kanthi waosan ta'awudz basmalah mugi umul kitab sesarengan. Minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanah huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Azim.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, kita baru saja membaca surat Al-Qur'an, surat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 1 sampai 5. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ini adalah surat baru ya Bapak Ibu, maksudnya baru akan kita bahas di pertemuan kali ini, karena kemarin kita telah bersama-sama membaca dan juga membahas surat Shad ya. Sebelum kita membaca terjemahannya, ya, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang nama surat yang baru saja kita baca bersama-sama ya. Surat ini bernama Az-Zumar ya. Az-Zumar nggih sanes Al-Yumar. Kadang nek ilate sampun apa nggih agak Al-Yumar. Nek Az-Zumar nama surat. Nah, kalau Yumar cinten. Baik Mbak Zulfa, ngoten nggih Mbak Zulfa. Nah, sanes berarti jangan salah sebut ya. Az-Zumar. Sanes Yumar. Nanti dikeplak Mbak Zulfa. Nah. Zumar, ya. Zumar artinya adalah rombongan, ya. Ini bentuk jamak dari zumratun. Dalam bahasa Arab, kata kerja, kata benda, itu isim, itu ada yang namanya isim mufrad, isim musanna, dan juga isim jamak. Nah, bentuk kata dari surat ini adalah jamak. Zumratun artinya rombongan, Az-Zumar artinya adalah rombongan. Nama dari surat ini diambil dari ayat yang juga ada di surat ini tentunya, yaitu ayat yang ke-71 dan juga 73. Sudah sering disampaikan ya Bapak Ibu ya. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Itu yang ayat 71. Kemudian yang ayat 73 yang dijadikan dasar nama untuk surat ini berbunyi wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, dari dua ayat ini diambillah sebagai nama dari surat yang ke-39, artinya rombongan. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Kemudian yang ayat 73, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Ini merupakan dasar atau dalil bahwa kelak di akhirat ya, kita akan dimasukkan ke dalam rombongan ya. Kalau orang kafir dimasukkan ke dalam rombongan orang kafir yang akan digiring ya. Bahasanya digiring itu sesuatu hal yang ya kayak apa, kayak entok, kayak bebek digiring dari belakang ya. Nah, kalau orang mukmin diantar ke surga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, nah ini merupakan dasar bahwa kita itu ternyata nanti ke surga tidak sendiri, tapi dengan rombongan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
kalau kita berangkat ke masjid, kita berangkat ke pengajian, ya jangan sendiri. Ngajak anak istrinya, ngajak pasangannya, rombongan. Karena kita besok ke surga juga rombongan. Jadi jangan egois maunya ke surga sendiri. Ya, kecuali kalau memang sedang udzur syar'i. Ya. Karena memang nanti kita pastinya ingin keluarga kita terutama ya Bapak Ibu nanti bisa bertemu lagi di surga. Jangan sampai kok di surga kita bareng rombongan orang-orang yang mukmin, tapi anak kita kok dirombongkan dengan orang-orang yang kufur. Nauzubillahi min dzalik. Lah kalau sudah di akhirat kita sudah nggak bisa apa-apa. Hanya tinggal penyesalan, ya Allah kok sudah nggak bisa ketemu anakku lagi. Dulu sudah apa ya istilahnya yang menyesal lah. Ya Allah aku kok sudah nggak bisa bertemu dengan suamiku lagi. Menyesal dulu saya berangkat ke masjid, suaminya malah nggak diajak. Ya Allah saya menyesal nggak bisa ketemu istri lagi karena dulu nggak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas sudah dikandani berulang-ulang, sudah diajak berkali-kali, tapi masih tidak mau. Maghrib masih ML-an kalau anak-anak zaman sekarang. Main Mobile Legend. Kalau tidak FF. Apalagi Mas Fadil. Apalagi Mas Erlangga main apa? Bal-balan. Bal-balan ada waktunya sore. Kalau maghrib mangsanya. Waktunya sholat diajak sholat, waktunya ngaji diajak ngaji. Jangan dijarke. Jarke apa jarno? Punten Mas. Ampun dibiarkan saja dineng tejoke. Ibunya berangkat ke masjid sendiri, bapaknya berangkat ke masjid sendiri, anaknya nggak diajak. Nah, ya siapanya? Mantunya nggak diajak. Ya pokoknya anggota keluarga kita lah minimal anggota keluarga kita masing-masing. Kalau keluarga lain ya kalau kita punya kesempatan, punya power, kekuatan untuk nasihati. Tapi kalau tidak ya dengan hati. Tapi minimal ya keluarga kita diajak dulu. Ya, agar apa? Ya agar nanti insya Allah di akhirat kita masuk ke rombongan yang sama. Mas sudah berkali-kali diingatkan, berkali-kali diajak tapi tidak mau, Bapak Ibu. Ya itulah perjuangan. Ya, kalau Bapak Ibu kemutan, ya masih ingat pesannya almarhum guru kita bersama. Ustadz Ishak, beliau mengatakan mengajak kebaikan itu berhentinya kalau yang ngajak wafat atau yang diajak meninggal. Jadi terus diajak, jangan sampai lelah selama ada nyawa di tubuh kita, ya. Selama kita masih sayang dengan keluarga kita, mari kita ajak keluarga kita untuk bersama-sama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini hanya apa istilahnya ya? Iya, menyampaikan Bapak Ibu ya. Zumar artinya rombongan. Ayat surat ini merupakan surat yang ke-39 dan merupakan surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah itu surat yang apa, Mas Dika? Masih ingat gak pelajaran SMP, SD bahkan? Surat itu ada surat Madaniyah dan juga surat Makkiyah. Nah ini Az-Zumar termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah, ya. Pun nanti Bapak Ibu
ziarah ke Makkah, mengunjungi Makkah, enten sing sampun enten sing dereng nggih. Ya mugi-mugi jamaah Masjid Ar-Rahmah diberikan keluasan rezeki, diberikan kesehatan, agar suatu hari nanti bisa mengunjungi dua tanah suci, yaitu tanah Makkah dan Madinah. Allahumma amin. Yang penting niat dulu, ya. Yang penting niat. Kalau nggak ada niat ya kapan bisa berangkat? Yang penting niat dulu, sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Tapi niat ya jangan cuma niat, tapi ya ada usahanya juga sebisa mungkin. Yang lain ya. Bismillah ya Bapak Ibu. Ya semoga rezekinya banyak ya. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, surat Makkiyah ini biasanya membincangkan atau berbicara tentang tauhid. Ya, tentang tauhid, tentang keesaan Al-Qur'an, keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Al-Qur'an. Maka nanti di surat Az-Zumar ini kita akan mendapati banyak ayat yang menerangkan tentang hal itu. Dan ini mungkin sudah berkali-kali kita bahas dengan ustadz yang lain. Di surat yang lain juga ada penjelasan tentang tauhid, ya, tentang Al-Qur'an. Nah, surat di Az-Zumar juga menerangkan tentang hal itu. Nah, kita pahami, kita belajar bersama-sama, kita membaca terjemahnya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab, diturunkannya kitab, minallah, dari Allah Al-Azizil Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini satu ayat selesai, tapi sebenarnya ini nyambung artinya ya dengan ayat yang selanjutnya. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq. Sesungguhnya kita menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab Al-Qur'an bil haqq, dengan kebenaran. Kita coba mengartikan secara perkata ya. Tanzil ini merupakan isim maf'ul, masdar, maaf ya, dari kata kerja nazala. Kata kerja aslinya nazala. Fi'il kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja fi'il. Nazala artinya turun, Bapak Ibu. Nazala artinya turun. Nah, kalau tanzil ini adalah bentuk masdar dari nazala yunazilu tanzilan. Kalau ada fi'il, kata kerja yang tadinya berpola fi'il sulasi mujarrad bi ziyadatin harfin wahid, ya, dengan tambahan satu huruf yakni tab'if. Wah, ini kayak ngajar di ini aja ya. Paham betul ini. Yes, yang penting didengarkan dulu Bapak Ibu ya. Ditambah satu huruf tab'if, dua huruf yang disamakan sehingga melebur menjadi tasdid. Ini artinya adalah lidalalah ala taksir, menunjukkan banyak kali, berkali-kali ya. Kalau nazala tadi artinya turun, nazala yunazilu tanzilan, diturunkan tapi tidak cuma sekali ya, berkali-kali alias berangsur-angsur, karena memang Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi tidak sekaligus satu Al-Qur'an turun ya. Tidak langsung satu Al-Qur'an disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, tapi diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi secara berangsur-angsur selama 23 tahun ya, berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzulnya ya, sesuai dengan penyebab turunnya ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang
ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surah Al-Alaq 1 sampai ya betul ya, Iqra, ya, bacalah 1 sampai 5. Dan yang terakhir adalah Al-Maidah, lupa Al-Baqarah, Al-Maidah ya Pak, ayat 9, 5 atau 9. Kenapa Mas Asif? Pokoknya yang terakhir turun itu bukan Anas, tapi Al-Maidah. Ayat itu kula kesupen. Anggih niku ayat pinten nggih, Pak? Ayat berapa Mas Asif? Al-Maidah ayat nanti ya, PR. Pokoknya Al-Maidah ayat itu. Tidak urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi berangsur-angsur ya, dari tergantung asbabun nuzul atau penyebab turunnya Al-Quran tersebut, dengan tujuan agar Al-Quran itu mudah dipahami. Jadi ada masalah ya, di zaman dulu ada masalah, kemudian Nabi minta solusi atau menunggu solusi, lalu ayat Allah wahyu melalui malaikat Jibril. Nah, jadilah ayat Al-Quran. Ya, jadi tidak dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi memang ya istilah kata tercacar ya, karena Al-Quran ini pun memang dahulu tidak berbentuk mushaf. Al-Quran itu dulu zaman Nabi tidak berbentuk seperti ini, tapi Al-Qurannya ada di dalam otak, ada dalam hafalan para sahabat. Ya, dimulailah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak para hafid yang gugur, yang syahid, sehingga ada gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran, ditata Al-Qurannya, perlu dikumpulkan ya. Dikumpulkan, ada yang ditulis di atas batu, mungkin di atas pelepah kurma, di atas kulit hewan dan sebagainya, dikumpulkan. Lalu barulah kesempayan untuk dibukukan, untuk dimushafkan, yaitu dan diurutkan seperti ini di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Al-Azizil Hakim. Allah menyematkan sifatnya yang aziz, yang maha perkasa, dan juga Al-Hakim yang maha bijaksana. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quran itu sangat agung karena diturunkan oleh yang maha agung, ya, yang mana tidak ada satupun orang, satupun makhluk yang bisa menyamai satu ayat pun dari Al-Quran. Bahkan apabila seluruh manusia dan jin bersatu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, maka sungguh tidak akan mampu. Ya, jadi itulah mengapa Allah menyandarkan sikap Al-Aziz dan juga Al-Hakim di ayat ini dalam peristiwa menurunkan Al-Quran. Ayat selanjutnya, inna anzalna ilaikal kitab bil haq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Inna, sesungguhnya kita, anzalna, kita menurunkan, ilaikal kitab, ilaika, kepadamu, alkitab. Alkitab secara bahasa atau kitabun itu kalau secara bahasa artinya buku ya. Tapi di sini didahului oleh alif lam sehingga menjadi ma'rifat. Apa maksudnya ma'rifat? Ma'rifat itu maksudnya sudah tertentu. Kalau kitab, buku, entah buku sejarah, buku geografi, buku matematika, kitab, bahasa Arabnya juga kitab. Tapi di situ karena ada tambahan alif lam
sehingga menjadi ma'rifat tertentu. Ya, jadi ada istilah isim ma'rifat dan juga isim nakirah. Kalau isim ma'rifat itu adalah isim yang didahului oleh alif lam. Kalau nakirah isim atau kata benda yang tidak didahului oleh alif lam, dan artinya pun berbeda. Kalau yang didahului oleh alif lam berarti sudah tertentu, sudah ditentukan. Kalau yang belum didahului oleh alif lam artinya tidak tertentu, jadi bebas artinya. Maka yang dimaksud Alkitab dalam ayat ini adalah Al-Quran, ya. Bilhaq, dengan kebenaran, ya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah semuanya kebenaran, bukanlah dongeng, bukanlah karangan Nabi Muhammad, dan bukan pula karangan manusia. Masih lama kok pada lihat jam. Oh masih lama ya. Kok sudah pada nengok. Nggih. Gara-garanya bukan gara-gara ya, biasanya memang gitu ya Bapak Ibu, kalau snacknya udah ada keluar sudah pada ini jam masih lama. Matur suwun Mas. Dika sampai mana tadi? Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kita menurunkan kepadamu kitab Al-Quran bilhaq, dengan kebenarannya, semuanya adalah benar, harus kita percayai seluruhnya. Tidak boleh kita kok hanya mengimani atau meyakini sebagian dari Al-Quran, ya. Begitu. Misalnya ada ayat yang tidak kita sukai, maka mengingkari. Mengingkari maksudnya apa? Ya nggak seneng, nggak sesuai dengan kehidupan saya. Nah, biasanya ayat-ayat yang pro kontra, misalnya apa ya? Dicontohin nggak ya? Nggak usah lah ya. Ya pokoknya harus mengimani seluruh dari Al-Quran, tidak boleh kita kok mengingkari atau tidak mengakui sebagian dari Al-Quran, karena semuanya adalah benar. Dan juga Al-Quran ini adalah benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan juga karangan manusia, ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ketika Pak Susapta menjelaskan tentang Al-Quran juga beliau pernah menyampaikan bahwa dahulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, muncul nabi palsu, ya. Jadi nabi palsu itu sudah muncul sudah ada yang mengaku nabi sejak zaman dahulu. Bahkan beberapa saat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sudah muncul nabi palsu. Kalau di Indonesia juga pernah ada zaman dahulu ya, nabi-nabi palsu. Ada Musadek, ada nabi siapa lagi, Lia Eden, dan aliran apa itu yang di Jogja, yang pas penentuan Idul Fitri katanya ditelepon sama Allah itu, terus kemudian itu berita beberapa tahun lalu, 2 apa 3 tahun yang lalu ya, ada aliran katanya Idul Fitrinya kapan ditelepon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menggunakan metode ruqyah, tidak juga menggunakan metode hisab. Hisab itu bukan dihisab, tapi dihitung, ya, bahasa Arab itu. Hasaba yahsibu hasban wa mahsaban fahuwa hasibun. Pokoknya hisab artinya menghitung. Kalau ruqyah, ra'a yara'u ru'yan, melihat. Nah, kalau itu yang di Jogja dulu itu dengan ditelepon. Itu nabinya siapa? Yang jelas bukan Nabi Muhammad, ya. Orang Nabi Muhammad aja nggak pernah ditelepon Allah kok, ya. Kok ngaku-ngaku ditelepon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan memang Nabi perantaranya melalui malaikat Jibril. Ya. Kalau zaman dahulu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, nabi palsunya bernama Musailamah
al-kadzab. Ya, Musailamah al-kadzab ini adalah nabi palsu yang muncul sesaat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya. Dia juga berusaha untuk membuat surat-surat palsu, ya. Ayat-ayat palsu. Salah satunya yang terkenal, ya, yang juga sudah berkali-kali disampaikan di majelis ini, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya. Jadi Musailamah al-Kadzab itu juga membuat surat Al-Fil, ya, Al-Fil. Di Al-Quran ada. Kalau di Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min. Nah, itu bercerita tentang pasukan gajah yang dihancurkan dengan dilempari sijil, batu-batu dari neraka, ya, yang dibawa oleh burung ababil. Nah itu, padahal Nabi Muhammad waktu peristiwa tersebut belum lahir. Pas lahir, ya. Jadi pas peristiwa itu tahun tersebut, ya, Nabi Muhammad lahir. Sehingga Nabi Muhammad dikenal lahir di tahun gajah. Kok kayak tahunnya orang Cina, ya? Ada tahun gajah. Kalau orang Cina itu ada tahun kuda, ada tahun naga, tahun tikus, gitu, ya. Itu ngitungnya gimana? Kayak zaman dulu. Ya memang zaman dahulu belum ada penanggalan secara khusus, sehingga orang-orang Muslim sepakat untuk membuat tanggalan yang baru, yaitu tanggalan Hijriyah. Kalau bulan Ramadan, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi kalau tahunnya, penghitungnya belum ada. Sehingga umat Muslim pada zaman dahulu bersepakat untuk menghitung tahun itu dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang usul kalau tahun 1 Hijriah itu diambil dari ketika Nabi lahir, tapi khawatir itu menyamai dengan umat yang lain, karena ada umat lain yang juga menghitung tahun awalnya itu dari yang mereka yakini sebagai Tuhan lahir. Itu khawatir. Makanya tahun Hijriah itu diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Berarti 1447 tahun yang lalu, ya, peristiwa hijrah. Nah itu tadi. Nah, Musailamah al-Kadzab juga membuat surah yang semisal, judulnya sama Al-Fil. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhanbu wabil, wa hurtun tawil. Artinya apa? Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan tahukah engkau apa itu gajah? Lahu dhanbu wabil, ia memiliki ekor yang apa? Melingkar. Wa hurtun tawil, dan belalai yang panjang. Nah itu surat tandingan atau buatan dari yang namanya Musailamah al-Kadzab. Ada juga ternyata Musailamah al-Kadzab juga membuat surat yang semisal, yaitu Asy-Syams, ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kalau ini surat asli, kalau ini nyontek. Kalau yang buatan Musailamah al-Kadzab sebagai berikut. Sebentar. Biar tahu saja, ya, tidak untuk diamalkan, tidak untuk dibaca juga sebenarnya, tapi hanya sebagai
pengetahuan saja. Ya. Ulang. Mana ini? Hilang. Sudah dicatat padahal. Wah, hilang catatannya Bapak Ibu. Catatannya hilang. Ya sudah, pokoknya itu ya. Jadi pernah nabi palsu, ya. Oh ini ketemu. Wasyam, awalnya juga sama. Wasyamsi wa duhaha fi dhau'iha fi dhau'iha wa majlaha wal laili idza addaha yatlubuha liyaghshaha adrakaha hatta ataha wa atfa nuraha fahamaha. Seperti ayat Al-Quran enggak ya? Kalau secara sekilas mungkin mirip, karena memang sajak-sajaknya memang dimiripkan dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita melihat isinya, melihat artinya, maka tidak ada tidak ada urgensinya, karena hanya mendeskripsikan. Kalau tadi Al-Fil mendeskripsikan tentang gajah, nah kalau ini hanya mendeskripsikan tentang matahari, demi matahari dan sinarnya di dalam cahayanya dan pancarannya, dan malam apabila mendahulinya, dan malam mengejar untuk menutupinya, lalu mencapainya hingga menemuinya. Nah intinya apa? Ya intinya mungkin secara sajak hampir mirip. Ya, tapi kalau orang-orang Arab zaman dahulu ternyata juga mengetahui kalau ini hanya ayat tiruan, karena tidak ada urgensinya, tidak ada pelajaran dari ayat tersebut. Hanya menyamakan sajak-sajaknya dan tidak ada pelajaran dalam ayat-ayat yang dikarang oleh Musailamah al-Kadzdzab. Nah itu. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang nyata, yang benar-benar, bahwa bukti kalau Allah lah yang menurunkan Al-Quran, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kan banyak orang-orang kafir zaman dahulu itu tidak mau beribadah sebelum ada mukjizat, sebelum ada bukti. Lah ini buktinya Al-Quran. Al-Quran sebagai bukti, sebagai mukjizat yang bisa sampai sekarang kita rasakan. Ini mukjizat ini Bapak Ibu. Kalau mukjizat tongkat Nabi Musa yang membelah lautan, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita mengetahui. Mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan orang meninggal, sudah tidak bisa kita mengetahuinya. Ya. Dan juga mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api, sudah tidak bisa kita rasakan. Lama setelah itu kok ada orang yang terbakar tapi masih bisa hidup, misalnya debus ya. Debus. Nah, itu dengan bantuan jin, dengan bantuan syaitan. Karena mukjizat atau mukjizat lalu karomah dan sebagainya itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa diturun-temurunkan. Ya, ditanya dari Allah Subhanahu wa taala gitu saja. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran bisa diturunkan dari zaman Nabi 1447 tahun yang lalu ya, sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Bapak Ibu galau, gundah gulana, memikirkan beban hidup, mau curhat. Kalau curhat ke teman, itu bisa bocor curhatnya, ya, bisa sampai mana-mana curhatnya. Apa malah sengaja curhatnya di status biar orang-orang pada tahu.
Tapi apa sih pentingnya orang tahu masalah kita? Kalau orang yang senang, ya mungkin empati sebentar. Tapi kalau ada orang yang iri, yang benci, syukur gitu ya. Makanya nggak usah curhat di status WA, karena tidak semua orang menanggapinya itu sesuai yang apa kita harapkan. Tapi kalau sekedar hobi ya terserahlah. Tapi curhat yang benar-benar curhat, yang aman, yang pasti membuat hati tentram adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah gimana caranya? Berdoa, membaca Al-Quran, karena ini adalah kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, ternyata baru sampai ayat 2 ya. Tadi saya sudah deg-degan, ini bisa nggak ya nanti sampai 1 jam. Ternyata sampai ayat 2. Insya Allah pekan depan dilanjutkan oleh Ustadz selanjutnya lagi. Ngoten karena waktunya yang tidak mencukupi. Apa melanjut habis Isya? Guyon, kula nggih ajeng pernah nggih. Guyon nggih. Nggih, alhamdulillah. Oh ya, sebelum ditutup monggo misal ada pengumuman dari ibu-ibu panitia, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bu Agus. Oh, Mbak Ista. Gini. Bu Bunjana. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mewakili jamaah mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Mbak Ista sekeluarga dan Pak Agus sekeluarga. Semoga sedekah konsumsi pada kesempatan kali ini berkah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganti yang lebih baik. Mari kita akhiri pengajian pengawasan tadabbur Al-Qur'an pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi banyak kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.